Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, terutama bagi seorang pemimpin. Organisasi akan berjalan sesuai fungsinya apabila para pemimpin memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan mampu menerapkannya dalam anggota organisasi. Keputusan biasanya diambil ketika terjadi masalah. Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan, diperlukan suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan yang baik dalam menentukan strategi sehingga menimbulkan pemikiran tentang cara-cara baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam organisasi perlu memperhatikan tahapan yang akan dilalui, mengetahui model dan teknik pengambilan keputusan yang tepat untuk diterapkan, memperhatikan bias yang mungkin timbul, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik dan mencapai tujuan organisasi. Sebelum kita masuk pada metode-metode untuk penelitian pengambilan keputusan, kita terlebih dahulu akan mencari tahu apa sih itu pengertian pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Banyak yang bertanya, apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dalam organisasi? Pengambilan keputusan merupakan proses rangkaian kegiatan menganalisis yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo, SH, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Mengambil keputusan seringkali menjadi hal yang sulit dilakukan karena memerlukan banyak pertimbangan. Tidak jarang bila keputusan tersebut tidak tepat, maka akan menghasilkan solusi yang kurang efektif. Agar hal ini tidak terjadi kepada kamu, khususnya dalam dunia kerja, kamu bisa menggunakan beberapa metode pengambilan keputusan. Nah, kali ini kita akan masuk pada metode-metode dan kita akan membahas bersama-sama metode apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kita masuk pada metode yang pertama, yaitu memahami dampaknya pada organisasi, proyek, atau departemen secara keseluruhan. Dalam artian yaitu jika kita ingin mengambil sebuah keputusan dalam organisasi, maka kita harus memahami kira-kira dampaknya apa ya terhadap organisasi kita. Apakah dampaknya baik atau buruk? Apakah dampaknya positif atau negatif? Apakah dampaknya malah akan membuat keputusan yang kita ambil salah? Kemudian kita mampu melakukan identifikasi saat banyak opsi yang bermunculan, yaitu dalam artian ketika banyak pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan, kita jangan langsung mengambil sebuah keputusan secara tidak terarah, secara tidak efektif, karena dapat menimbulkan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu kita harus mengidentifikasi apa sih opsi-opsi yang disediakan atau opsi-opsi yang tersedia. Misalkan kita dihadapkan dengan dua pilihan, maka kedua opsi atau pilihan tersebut harus kita identifikasi satu persatu, kiranya manakah opsi yang paling tepat untuk organisasi yang akan kita jalankan. Kemudian yang ketiga, bisa mengantisipasi kemungkinan hasil yang terjadi, yaitu setelah kita mempertimbangkan dan mengidentifikasi, maka kita sebagai pemimpin harus bisa mengantisipasi kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah kita mengambil keputusan tersebut. Misalkan kita mengambil keputusan A, kira-kira apa yang akan terjadi dampaknya dan bagaimana kita mengantisipasi bila hal tersebut terjadi saat kita mengambil keputusan. Kemudian
mempertimbangkan orang lain yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Nah, ini juga termasuk penting karena sebagai pengambil keputusan kita pasti dihadapkan dengan berbagai opsi atau pilihan, dan pasti juga kita akan bingung ya, karena banyak sekali mungkin pilihan-pilihan dan masukan-masukan bukan hanya dari diri kita saja, tapi dari orang lain juga, yaitu kita harus mempertimbangkan orang lain yang akan terpengaruh. Misalkan ketika kita mengambil keputusan, apa pengaruhnya bagi orang lain yang juga menjadi anggota dalam organisasi tersebut? Apakah mereka juga mengiyakan atau mereka juga mendukung keputusan yang kita lakukan, ataupun mereka malah menolak atau tidak setuju dan tidak mendukung dengan keputusan yang kita lakukan. Yang terakhir, mampu mengambil keputusan meski dalam keadaan tertekan. Nah, ini adalah hal yang paling terpenting untuk menjadi sebuah pemimpin, yaitu pemimpin yang mampu mengambil keputusan meskipun ia dalam keadaan yang sedang tertekan. Mengapa dikatakan penting? Karena sebagai pemimpin, apalagi di dalam sebuah organisasi, banyak sekali keputusan-keputusan yang harus kita ambil untuk dapat terus menjalankan organisasi kita tentunya. Kemudian, jika kita selalu mengambil keputusan, maka akan banyak imbasnya, bukan hanya kepada kita, organisasi kita, anggota organisasi kita, maupun kerabat-kerabat kerja yang termasuk di dalam organisasi kita, sehingga dapat menimbulkan hal yang terburuk, yaitu bisa saja organisasinya terhenti dikarenakan keputusan-keputusan yang tidak tepat yang kita ambil. Bagaimana cara seorang pemimpin mampu mengambil keputusan meski dalam keadaan tertekan? Sebagai pemimpin, kita harus memiliki pendirian dan kita tidak boleh hanya terpaku kepada opsi-opsi dan pemikiran-pemikiran orang lain, tapi kita juga harus memiliki pemikiran diri kita sendiri, agar ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit, maka kita bisa dan berani untuk mengambil keputusan yang paling tepat dan paling efektif menurut kita. Jika opsi-opsi yang masuk menurut diri kita belum begitu efektif, maka dapat kita kaji secara lebih mendalam dan dapat kita pilih opsi yang mungkin opsi yang mungkin lebih condong ke tidak efektif, namun kita harus berani mengambil keputusan agar organisasi tidak hanya terhenti. Yang terakhir yaitu mampu mengambil keputusan meski dalam keadaan tertekan. Nah, di posisi ini adalah peran penting seorang pemimpin ya, terutama pemimpin organisasi, karena di saat-saat yang bisa dikatakan saat-saat yang sulit, pemimpin ini harus menjatuhkan pilihan atau membuat sebuah keputusan, walaupun mungkin keputusan tersebut dapat menimbulkan sebuah kontroversi atau sebuah permasalahan, namun mungkin menurut si pemimpin ini keputusan yang dia ambil tuh cukup efektif untuk membantu jalannya organisasi. Nah, sebagai pemimpin kita harus memiliki pendirian, jangan hanya terpatok pada opsi-opsi yang diberikan oleh orang lain, tapi kita juga harus memiliki pendirian kita sendiri, supaya ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit, maka tidak hanya dari kajian-kajian yang kita lihat atau kita dengar atau yang diberikan dan masukan-masukan yang diberikan kepada kita, tapi kita juga dapat menentukan sebuah keputusan yang kita kaji secara lebih mendalam, dan tentunya agar kita bisa mengambil keputusan yang efektif untuk kepentingan jalannya organisasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memahami jenis-jenis dalam pengambilan keputusan dalam organisasi.
Jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan terdiri dari beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis, keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan yang lain. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis yaitu adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Yang kedua, keputusan taktis. Keputusan taktis adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang terdapat di suatu organisasi. Keputusan taktis ini diambil oleh manajemen menengah. Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu, jadi langsung diputuskan saat itu juga. Nah, setelah kita baru saja melihat dan mendengarkan jenis-jenis keputusan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, kali ini kita akan masuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kita masuk pada pemaparan materi, yaitu yang pertama, kedudukan. Dalam pengambilan keputusan, kedudukan seseorang mempengaruhi keputusan. Karena dalam organisasi yang berhak untuk memutuskan suatu keputusan adalah seorang pimpinan yang kedudukannya paling tinggi. Kita ketahui bersama bahwa sudah pasti di setiap organisasi, baik organisasi company ataupun organisasi apapun itu, akan ada pemimpin, kemudian juga staff-staffnya atau bawahan-bawahannya, dan anggota-anggota organisasi. Nah, di faktor yang pertama ini mengatakan bahwa kedudukan dalam pengambilan keputusan itu harus diambil atau diputuskan oleh seorang pimpinan yang kedudukannya paling tinggi. Dalam artian, karena ia adalah seorang pemimpin dari sebuah organisasi tersebut, maka kajian-kajian yang diberikan harus dilampirkan kepada pemimpin untuk sekiranya akan dikaji lebih dalam oleh pemimpin tersebut, dan apabila menurut ia keputusan ini sudah efektif, maka keputusannya akan langsung diambil pada saat itu juga. Kemudian yang kedua, masalah. Masalah adalah salah satu penghambat dalam tercapainya suatu tujuan yang akan dicapai. Nah, teman-teman, kita tahu bersama ya, tidak ada sebuah organisasi atau apapun yang berjalan mulus-mulus saja ya. Tentunya banyak permasalahan bahkan yang sering terjadi, baik itu permasalahan internal maupun eksternal. Sudah pasti kita akan mengalami masalah dalam sebuah organisasi. Apalagi di dalam berorganisasi itu banyak sekali opini-opini, bukan hanya dari satu pihak, melainkan dari beberapa pihak, sehingga dapat menimbulkan terjadinya permasalahan dalam pengambilan keputusan. Namun, untuk dapat mencegah terjadinya masalah, maka diperlukan saling komunikasi antara anggota organisasi, baik antara anggota maupun kepada pemimpin, agar kiranya keputusan-keputusan yang akan mereka diskusikan dan yang akan mereka tetapkan itu bersama-sama berdasarkan atas keputusan bersama dan bukan keputusan sepihak yang mana dapat membuat sebuah permasalahan tentunya. Kemudian tujuan. Dalam keputusan yang diputuskan harus memiliki tujuan yang akan dicapai, baik tujuan organisasi maupun tujuan yang lainnya.
Ini juga merupakan hal penting dalam sebuah pengambilan keputusan ya, karena jika kita tidak memiliki suatu tujuan untuk suatu hal yang akan kita putuskan atau kita ambil, maka itu sama saja dengan sia-sia ya teman-teman. Mengapa dikatakan sia-sia? Jika kita berpikir secara logis, untuk apa kita melakukan sesuatu atau kita mengambil suatu keputusan jika kita tidak memiliki tujuan untuk apa hal tersebut kita tetapkan atau kita ambil. Nah, demikianlah beberapa pemaparan materi yang saya berikan tentang pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Saya juga tertarik untuk mengangkat sebuah kasus, yaitu kasus mengenai pengambilan keputusan dalam perusahaan, dalam sebuah perusahaan. Nah, kali ini saya tertarik untuk mengambil perusahaan Nike sebagai contoh kasus saya, dan saya akan memaparkan materi tersebut secara singkat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang saya ambil, yaitu pengambilan keputusan dalam perusahaan Nike. Di awal-awal tahun, perusahaan Nike tidak memiliki sumber dana untuk membeli sebuah pabrik atau mempekerjakan banyak karyawan. Modal yang dimiliki oleh Nike sangat kecil dan ia tidak bisa membeli sepatu dari Asia. Sebenarnya Nike termasuk hollow corporations karena tidak memiliki pabrik manufaktur sendiri. Nike hanya perantara antara supplier dengan retailer. Nike fokus pada menemukan inovasi sepatu terbaru. Kombinasi dari pekerjaan yang murah dan perkembangan pasar yang baik meningkatkan perusahaan untuk bersaing dalam research and development di awal 80-an. Nike menjadi produsen sepatu atletik nomor 1 di dunia. Untuk memastikan bahwa supplier Nike memiliki kualitas yang tinggi, Nike menuntut mereka untuk mempunyai hubungan dengan perusahaan lainnya. Di tahun 1983, orang kepercayaan Nike melakukan kesalahan dalam pengelolaan Nike. Si pelaksana ini melihat celah untuk ekspansi ke pasar sepatu biasa. Data statistik mereka menunjukkan hampir 90% pembeli Nike tidak menggunakan sepatu tersebut untuk atletik. Mereka percaya bahwa sepatu kasual akan diterima lebih baik oleh konsumen. Sayangnya hal tersebut salah. Pendatang baru, Reebok, berkembang karena sepatu aerobik dan mengambil posisi Nike sebagai produsen sepatu atletik nomor 1, berdampak pada Nike untuk memberhentikan 350 karyawannya. Melihat perusahaannya mengalami kekacauan, Nike kembali ke posisinya. Nike memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualannya. Seperti biasanya, Nike memiliki anggaran iklan yang sangat kecil. Kebanyakan dari promosinya dilakukan oleh para pengecernya. Nike sekarang mengubah pendekatannya dengan kampanye Just Do It. Dari kasus tersebut, dapat kita simpulkan bahwa masalah pengambilan keputusan sangat penting dipelajari, karena hal tersebut menjelaskan dengan cara bagaimana para manajer berhasil membuat keputusan strategis dan operasional. Manajer harus menghadapi beberapa tipe keputusan dan keputusan ini berbeda sesuai dengan jumlah risiko, ketidakpastian, dan ambiguitas dalam suatu lingkungan. Manajer harus memilih salah satu 3 macam pendekatan pengambilan keputusan. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah salah satu tindakan yang sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi. Diminta pengambilan keputusan ini ditanggung dan diputuskan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan, dan untuk menghasilkan keputusan yang baik, itu sangat dibutuhkan informasi lengkap mengenai permasalahan, inti masalah, penyelesaian masalah, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil.
Selain informasi dalam penyelesaian masalah pun, dibutuhkan perumusan masalah yang baik. Kemudian, dibukakan alternatif-alternatif keputusan masalah yang disertai dengan konsekuensi positif dan negatif. Jika semua hal itu dapat dikemukakan dan dicari secara tepat, masalah tersebut akan lebih mudah untuk diselesaikan. Baik, demikian untuk pemaparan materi saya tentang pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Untuk kelebihan dan kekurangannya mohon maaf, dan